Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral mu'minin, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama sang khatib wasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang tidak hanya terbatas oleh lisan, tapi ketakwaan yang ditunjukkan oleh segenap
anggota tubuh, jiwa dan raga kita dengan penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam berakidah, di dalam bermanhaj, di dalam beragama yang benar adalah al-wala wal bara, yaitu loyal dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, cinta karena Allah Subhanahu wa taala, dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk amalan hati yang memiliki timbangan yang tinggi di dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah awil Mujadalah ayat yang ke-22, Allah katakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Allah Subhanahu wa taala katakan, la tajidu qauman, engkau wahai Muhammad tidak akan mendapati orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersikap loyal, mereka bersikap cinta dan berkasih sayang kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka yuhadunallah, mereka membenci dan memerangi Allah Subhanahu wa taala. Mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang tidak loyal kepada orang kafir, mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan kepada hati mereka, al-iman, iman yang sebenarnya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka al-wala dan bara, al-wala dan al-bara adalah barometer ketinggian iman seseorang. Maka seorang ketika ingin melihat sejauh mana keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah kepada wala dan bara dia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah pernah mengatakan, sesungguhnya seorang iman, seorang muslim, ketika ia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wahadallah wa taraka syirk, dan ia meninggalkan kesyirikan, bahwasanya keimanannya ia tidak sempurna sampai ia bersikap al-bara, yaitu membenci orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata Ibnu Aqil rahimahullahu taala, beliau mengatakan, idza aradta an ta'rifa mahallal Islam inda zaman, apabila engkau ingin mengetahui kedudukan Islam yang sebenarnya, kedudukan Islam ini maju apa mundur, kedudukan Islam ini bagus apa enggak pada penduduk suatu negeri, fangdur awala tandur, janganlah engkau melihat ila izdihari nas anda abwabil jawami, engkau jangan melihat banyaknya orang yang pergi ke masjid, wala tandur illa dhujijin nas inda labbaik Allahumma labbaik, engkau jangan melihat ketika banyak manusia bertalbiyah ketika musim haji, walakin dzur, akan tetapi lihatlah ila muwata'atihim ila a'da'is syariah, sejauh mana orang-orang tersebut itu bersikap suka dan loyal kepada orang-orang yang cinta kepada syariat Islam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka barometer keimanan seorang adalah bersikap al-wala dan al-bara, yaitu cinta kepada orang-orang yang mana orang-orang tersebut adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi kecintaan kita kepada bapak kita, melebihi kecintaan kita kepada saudara kita ketika mereka berselisih akidah, mereka berselisih agama dengan kita. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah katakan, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh orang kafir yang masih dalam perjanjiannya, dijamin keamanannya oleh negara, maka ia tidak bisa mencium bau surga. Maka perlu kita ketahui hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, dalam konsep al-wala dan bara ini kaum muslimin terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah
al-mutasyaddidun, orang yang terlalu keras, terlalu berlebihan, sehingga saking berlebihannya mereka memiliki sikap seperti orang-orang Khawarij. Sebagaimana kata alaihi salatu wassalam, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka cepat mengkafirkan orang muslim, mereka cepat memvonis munafik dan kafir setiap person muslim, dan mereka keluar dari agama Islam secepat anak panah keluar dari busurnya. Maka orang yang seperti ini maka akan timbul yang mananya suka mengkafirkan dengan secara tergesa-gesa. Kemudian yang kedua, ia menghalalkan darah kaum muslimin. Mereka mengkafirkan pemerintah kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan bom bunuh diri, menghalalkan tetangga yang Allah Subhanahu wa taala jamin keamanannya. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh orang kafir yang waktu itu orang kafir tersebut pemerintah jamin keamanannya, dilindungi oleh negara. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yajid raihatal jannah, maka ia tidak bisa mencium bau surga. Bau surga enggak bisa mencium. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga katakan dalam riwayat Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala, ala man zalama mu'ahadan, barang siapa yang mendolimi orang kafir, yang mana orang kafir tersebut bukan orang kafir dalam waktu perang. Orang kafir ini adalah orang kafir yang dijamin keamanannya oleh negara, baik itu safir, kedubes, baik itu tetangga kita yang telah dijamin keamanannya oleh negara. Ia bersikap zalim terhadap tetangganya, au kallafa fawqa taqatih, atau ia membebani tetangganya orang kafir muahad tersebut di atas kemampuannya, au akhadha min haqqih, atau mengambil haknya, baik itu hartanya, baik itu kehormatannya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, maka ia akan berhadapan denganku pada hari kiamat kala. Kemudian kelompok kedua adalah kelompok orang al-mutasahilun, orang yang meremehkan dan berusaha untuk menghilangkan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu al-wala dan al-bara, loyal dan benci terhadap orang kafir. Ia berusaha menghilangkan prinsip ini, sehingga ketika datang hari raya Aid orang-orang kafir, maka ia berusaha untuk merayakannya. Atau kalau tidak, ia tidak merayakannya, ia akan mengucapkannya sebagai bentuk keridhaan terhadap apa yang dilakukan mereka orang-orang kafir. Maka ketahuilah, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan sebuah perkataan yang sungguh indah di dalam kitabnya Ahkamu Ahli Zimmah, hukum-hukum warga ahli zimmah. Beliau rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, barang siapa sesungguhnya man fa'ala al-ma'asi mujtami'atan, orang yang melakukan perbuatan kemaksiatan dalam volume yang banyak, bukan hanya satu. Orang yang melakukan kemaksiatan dalam volume yang banyak pada satu waktu, sesungguhnya dosanya lebih ringan daripada orang alladzi yuhanni, memberikan ucapan selamat bi a'yadin nasara, dengan hari besar kaum Nasara. Kenapa demikian? Karena ini perkara akidah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, perkara akidah yang mana kata alaihi salatu wassalam, innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha ilan nari sab'ina kharifan. Sesungguhnya ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan sebuah kalimat yang ia sangka ringan, tidak berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau ia sangka ini dosa kecil, akan tetapi yahwi biha ilan nar, ternyata dengan kalimat yang ringan tersebut Allah Subhanahu wa taala sungurkan dia ke neraka Allah Subhanahu wa taala sejauh 70 kharif. Di antara terjemahan ataupun maknanya adalah 70 tahun. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kelompok ketiga, al-mutawassitun, orang yang tengah-tengah. Mereka adalah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Mereka tidak mutasyaddidun, mereka bukan kelompok orang yang tergesa-gesa dalam memvonis, ataupun mereka bukan kelompok orang-orang yang meremehkan ataupun menghilangkan
aslu ahlu sunnah wal jamaah, yaitu al-wala dan al-bara. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala muliakan, ketika seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki sikap al-wala dan al-bara, maka yang perlu kita ketahui bahwasanya hal yang diperbolehkan dalam sikap al-wala dan al-bara, yang pertama adalah kecintaan fitrah, kecintaan alladzi yansha'u jibillan, yang tumbuh secara fitrah dalam naluri manusia, seperti kecintaan seorang anak kepada bapak, seorang bapak kepada anaknya, seorang saudara kepada saudarinya, walaupun dia kafir, maka kecintaan tersebut adalah kecintaan alladzi la ba'sa bihi, yang tidak mengapa, dan itu diperbolehkan asalkan ia tidak mencintai keyakinan yang menyelisihinya, tapi yang mencintai dan berkasih sayang karena qorobah, karena ada kekerabatan. Itu yang diperbolehkan. Namun ia tidak boleh mencintai anaknya karena agamanya, karena keyakinannya, dan tapi ia boleh mencintai anaknya karena hubungan kerabat, sebagaimana yang dilakukan oleh Nuhun alaihi salatu wassalam tatkala anaknya mengatakan kepada ayahnya, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', wahai ayahku, aku tidak mau berperahu denganmu, aku akan pergi ke gunung, yang mana gunung tersebut akan melindungiku dari lautan yang ganas. Maka kata Nuhun alaihi salatu wassalam, ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku, ayo bergabung dengan kapalku. Nabi Nuh alaihissalam dengan penuh cintanya dan kasih sayang mengajak anaknya yang kafir untuk masuk ke dalam perahunya. Maka kecintaan seorang bapak kepada anaknya walaupun berbeda akidah, asalkan kecintaan tersebut bukan karena akidah, bukan karena keyakinan agamanya, maka itu adalah kecintaan alladzi la ba'sa bihi, kecintaan yang tidak mengapa dan diperbolehkan oleh syariat. Kemudian contoh yang kedua, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang menuju Madinah, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat rindu dengan ibunya yang telah meninggal dunia. Maka ia meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan ibunya yang meninggal kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala lam ya'zan lahu. Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkannya. Kan tetapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk ziarah kubur ibunya, maka Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk menziarahi kuburnya. Maka ini menunjukkan kecintaan tabiat seorang anak kepada ibunya itu tidak mengapa walaupun itu berbeda agama. Begitu juga salah seorang wanita mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ummi musyrikatun, sesungguhnya ibuku itu pelaku kesyirikan yang sungguh besar sehingga dia kafir." Kemudian ia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Afa asilu ummi? Apakah aku boleh untuk silaturahmi kepada ibuku?" Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Dengan tegasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Iya, sili ummak, sambunglah tali silaturahmi kepada ibumu. Sambunglah tali silaturahmi kepada ibumu. Sambunglah tali silaturahmi kepada ibumu." Maka ini menunjukkan kasih sayang seorang anak kepada ibunya ataupun ibu kepada anaknya, walaupun itu berbeda akidah, maka itu tidak mengapa. Maka itu termasuk bentuk al-wala dan bara yang dianjurkan dan diajarkan oleh syariat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mujtaba
wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Setelah kita mengetahui bagaimana sikap al-wala dan al-bara yang diperbolehkan oleh syariat kepada umatnya, maka kita akan mempelajari bagaimana sikap al-wala yang tidak diperbolehkan oleh syariat kepada orang-orang non-muslim ataupun orang kafir. Yang pertama adalah seorang muslim ataupun muslimah mencintai orang kafir li'aqidatihi walidinihi, karena sebab keyakinannya dan sebab agamanya. Fahadha yuaddi ilal kufur, maka ini bisa menjerumuskan seorang muslim kepada kekufuran Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ia beragama Islam kemudian menjenguk saudaranya ataupun saudarinya, menjenguk saudaranya ataupun saudarinya ketika ia sakit, bukan karena kekerabatannya, tapi karena kecintaan dia kepada agamanya. Oh, ini agama yang benar, oh, agama ini tidak apa-apa, semua agama itu adalah agama yang sama. Maka ini bisa menjerumuskan seorang kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah dengan niat, karena niat yang hanya mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala kemudian diri kita. Maka berhati-hatilah tentang niat. Jangan sampai kita cinta terhadap agama selain Islam. Jangan sampai kita cinta kepada perbuatan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bisa menyebabkan seorang kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka yang pertama yang tidak boleh seorang bersikap al-wala kepada orang kafir adalah ketika ia mencintai seorang karena agamanya. Saya cinta fulan karena agamanya. Saya cinta fulan karena agamanya mengajarkan kebebasan. Karena dalam agamanya mengajarkan kebebasan dalam berekspresi, kebebasan wanita dalam mengumbar auratnya, kebebasan seseorang dalam bertransaksi jual beli. Oh, saya cinta dengan ajaran. Maka ini berbahaya. Maka ini berbahaya, hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian yang kedua, sikap wala atau pun cinta kepada orang kafir yang tidak diperbolehkan adalah pada perkara-perkara dunia ataupun perkara-perkara yang mana itu bukan perkara akidah. Itu tidak boleh, akan tetapi tidak menyebabkan seorang kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ada sebuah kisah menarik dari sahabat Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Hatib bin Abi Balta'ah mengetahui rencana Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan operasi Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Maka ketika itu Hatib bin Abi Balta'ah bukan seorang Quraisy yang dilindungi ketika ia menyelisih agama orang-orang Quraisy. Ketika itu Hatib bin Abi Balta'ah memiliki harta di kota Makkah, memiliki keluarga di kota Makkah, dan khawatir keselamatan keluarga dia di kota Makkah, khawatir akan harta dia di kota Makkah. Maka ia melakukan negosiasi dengan orang-orang kafir Makkah. Aku akan mengkabarkan, aku akan memberitahu kepada kalian rahasia strategi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk pembebasan kota Makkah, tapi dengan syarat jaga harta saya dan keluarga saya. Maka ketika Hatib bin Abi Balta'ah menyerahkan sebuah surat yang isinya adalah rahasia kaum muslimin kepada seorang perempuan, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya dan perantara wahyu malaikat Jibril alaihissalam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan 3 sahabatnya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Zubair bin Awam, dan Miqdad al-Aswad radhiyallahu taala anhu. Kemudian 3 orang ini mengejar seorang perempuan tersebut, kemudian mengatakan, keluarkan surat tersebut atau aku akan melepaskan baju. Maka perempuan tersebut pun mengeluarkan surat dari Hatib bin Abi Balta'ah yang berisi asrar, rahasia-rahasia kaum muslimin terkait peperangan. Maka dibawalah Hatib bin Abi Balta'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ma hadza?" Apa ini wahai Hatib?
Maka kata Hatib bin Abi Balta'ah, "Ya Rasulullah, ma fa'altu hadza irtidadan." Aku tidak melakukan ini karena benci kepada Islam, bukan karena keluar dari ajaran agama Islam, akan tapi aku khawatir akan keselamatan keluargaku dan hartaku di kota Mekah. Maka mendengar ini, hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, Umar radhiyallahu taala anhu langsung berdiri, kemudian mengatakan, "Ta'ni adribu unuqa hadza ya Rasulullah." Biarkanlah aku untuk memukul atau memenggal leher ini wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang ini telah merugikan kaum muslimin, hampir-hampir menghancurkan kaum muslimin dengan menyebarkan rahasia kaum muslimin. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sabarlah wahai Umar, sabarlah engkau wahai Umar." Maka sungguhnya Hatib bin Abi Balta'ah adalah qad syahida Badrun, adalah salah seorang yang pernah ikut perang Badar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah katakan, "If'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Lakukanlah apa yang menjadi kehendak kalian, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni perbuatan-perbuatan ke depan kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala maafkan perbuatan Hatib bin Abi Balta'ah, akan tapi perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar, perbuatan yang dosa. Maka seorang muslim tidak boleh mencintai seorang kafir karena perkara dunia. Maka ia harus membenci kaum orang-orang kafir tersebut. Begitu juga seorang muslim tidak boleh mencintai orang kafir karena dia pelaku maksiat. Seperti seseorang muslim mencintai orang kafir karena apa? Nyanyinya bagus, Ustaz. Wala'iyadzubillah. Musiknya bagus, aktingnya di film bagus, keren, luar biasa. Maka itu adalah suatu hal yang dosa. Bahkan ketika seorang mencintai seorang muslim karena perbuatan dosanya, maka kecintaan tersebut adalah kecintaan yang berdosa. Maka hati-hati terhadap amalan hati, hati-hati terhadap amalan hati, hati-hati terhadap amalan hati yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian diri kita. Ini yang bisa saya sampaikan pada khutbah Jumat singkat kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita dan menjadikan kita selalu bersikap loyal kepada kaum muslimin, bersikap barok terhadap orang kafir dan akidahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin dan akidahnya untuk tidak merayakan hari raya Id orang-orang kafir, dan selalu berpegang teguh dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan pemahaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma la tadhar dhanban illa ghafartah, wala dainan illa qadaitahu, wala hajatan illa qadaitahu, wala maridan illa syafaitahu ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umurina waj'al lahum bitanatan salihatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadhihi baldatan Indonesia baldatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umurina waj'al lahum bitanatan salihatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. A'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Tsumma aqimis shalah.